Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Antoni Sarsono. Dan hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini namanya Mas Wicaksono. Dia itu berasal dari keluarga yang sangat-sangat susah, tapi akhirnya menjadi triliuner dalam usia yang sangat muda. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan dia. Kita akan coba sharing, kita akan bedah gimana caranya dia itu berusaha dari yang bawah banget sampai akhirnya bisa membuat sebuah perusahaan yang IPO. Bahkan gak cuma satu perusahaannya, tapi dua. Nah, gimana ceritanya? Kita akan langsung aja tanyain sama Mas Wicaksono. Selamat malam, Mas. Halo, terima kasih udah tadi undang. Iya. Mas Wicaksono ini gimana nih, Mas? Saya kan dengar-dengar udah banyak nih di YouTube tuh sebenarnya udah ceritanya Mas Wicaksono tuh udah dalam banget. Nah, kita pengen ngulik lagi, tapi ini nguliknya lebih ke segi bisnisnya. Nah, kita kasih tahu dulu perjalanan Mas Wicaksono dari kecilnya tuh gimana sampai akhirnya bisa sampai sekarang ini. Coba boleh diceritain? Yeah. Ya kalau bicara triliuner itu dulu lah ya. Dulu ya. Karena kan sempat hilang, balik lagi pelan-pelan itu. Tapi sukses story-nya itu sampai angkanya triliun. Wow. Tapi habis itu kan terus kebakaran dan harus jual sana sini. Oh, sekarang usia berapa tuh? 39. 39, gila Iya. banget. Gila banget. Umur kamu sekarang berapa? 26 sih, masih jauh kan. 27 itu saya mengelola perusahaan saya, asetnya sudah 300 miliar. Wow. 26, 27. 2027 udah 300 miliar. Ya. Wow, keren. Jadi pada saat perusahaan kita the best perform, semuanya masih on the track di angka atas semua, itu umur saya 33 tahun. Wow. Itu nilai total kelolaan aset kita saat itu. Aset perusahaannya bukan aset saya. Iya. Jangan salah persepsi. Iya, benar. Nah, itu umur saya 33 tahun, total aset yang kita kelola hampir 9,5 triliun. 9,5 triliun. 9,5 triliun. Wow. Gitu. Tapi setelah itu karena kebakaran, terus kemudian saya harus jual semuanya. Terus kemudian setelah itu mulai dari nol lagi, kita recovery lagi. Nah, itu survivalnya ya butuh waktu sekitar 3,5 sampai 4,5 tahun lah. Gitu. Background sebelumnya tuh apa sih sampai bisa bikin perusahaan itu? Ya anyway, kan di YouTube kan banyak ya. Ya, Saya basicnya adalah orang miskin, nggak punya. Ibu saya cuma buruh, bapak saya pegawai negeri tapi golongannya paling rendah. Saya masih ingat waktu kecil, sekali lagi saya ceritakan lagi, saya makan satu telur itu dibagi per 8, saking miskinnya kita. Wow. Terus kemudian juga kita tinggal di pinggir rel kereta api. Jadi itu pun tanahnya sewa, lantainya masih tanah, nggak pakai tembok tapi pakai anyaman bambu, di Jawa namanya gedek. Wow. Jadi kalau dibilang rai gedek, nah itu rai saya itu rai gedek itu. Ya karena orang miskin. Tapi kan dulu. Ya sekarang ya masih sama aja lah. Nah itu anyway itu backgroundnya kita. Jadi hanya bermodal spirit, semangat, terus kemudian ikhtiar terus, itu akhirnya bisa membuahkan hasil gitu. Meskipun kita miskin ya, sekali lagi ini buat pelajaran buat teman-teman semuanya. Meskipun keluarga kami miskin, tapi kita selalu diberikan pendidikan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara disekolahkan ke tempat orang-orang kaya sekolah. Jadi kalau bapak saya itu kalau ngeluarin uang sekolah itu apapun caranya harus dapat, mau ngutang, mau jual, mau kerja jembulitan harus dapat uangnya untuk bayar sekolah. Iya. Nah tapi kalau bicara saya harus membelikan mainan saya itu no way, nggak ada sama sekali. Cari sendiri, harus kerja sendiri untuk bisa dapat mainan, uang saku, jajan dan lain-lain itu nyari sendiri. Nah dari situlah spiritnya kita bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu. Sekolahnya sampai sekolah bagus juga tapi Pak. Saya? Iya. Dari SD-nya favorit, SMP favorit, SMA favorit, kuliah di negeri. Gitu. Alhamdulillah lah semuanya berjalan sesuai harapan orang tua. Mulainya umur berapa bisnisnya? 23 tahun. 23 tahun start bisnis ya. Ya. Jadi waktu saya datang ke Jakarta itu kan saya ditawarin beasiswa tuh ke Australia. Tapi karena saya nggak punya uang 200 juta sebagai jaminan visa, akhirnya kan ditolak visa saya. Jadi saya nggak jadi dapat beasiswa dari swasta saat itu. Terus kemudian saya kerja di bank. Nah waktu saya bekerja di bank itu, disitulah saya baru diajarin di perbankan. Ini loh kalau menganalisa laporan keuangan, ini loh caranya menganalisa sebuah perusahaan, ini loh caranya nanti kamu berdagang yang benar tuh adalah kita menganalisa karena job desk-nya bankers kita pelajarin menjadi bankers, itu saya aplikasikan langsung.
Bagian apa itu Pak kalau di banker? Saya dulu namanya account officer. AO. Jadi ya. tugasnya itu marketing, tapi marketingnya sekalian menganalisa. Gitu. Jadi kan kamu sebagai pemilik perusahaan, saya kan ketemu nih, interview, diskusi dan lain-lain kan. Akhirnya kan saya tahu bisnismu. Nah pada saat kita sudah kenal, baru kamu offering sesuatu ke saya offering juga. Terjadi relasi bisnis gitu. Waktu saya kerja di bank, saya selalu datang kerja itu selalu OP belum datang saya sudah datang. Jadi OP datangnya jam 6, saya datang setengah 6. Jadi masih ditutup, saya masuk, itu OP-nya baru nyampe, coba buka baju, saya sudah buka komputer di tempat saya. Gitu. Nah, kenapa itu Pak harus lebih pagi Pak? Memperbanyak waktu saya untuk bekerja. Jadi effort, itu kan bisa effort. Ya kalau kamu biasa working time-nya 8 jam, ya kamu dapetin cuma 8 jam. Nah, ini ada satu cerita yang belum saya buka. Kenapa sih saya selalu mengeluarkan effort? Dan teman-teman ini yang sudah bekerja mau hijrah menjadi pengusaha. Itu kan butuh waktu dan butuh experience. Nah, saya analisanya begini. Ini belum pernah saya ceritain. Jadi, saya bekerja itu biasanya kan dari jam 6:30 atau jam 6 pagi sampai jam 11 atau jam 12 malam. Dihitung waktunya kan. Nah, dulu waktu saya bekerja di bank atau bekerja di instansi yang lain, itu saya bekerja 8 sampai 10 jam. Menghasilkan angka berapa? Misalkan angkanya let's say 5 juta gitu. Di luar itu saya bekerja yang lain dengan cara berbisnis, saya dapatnya biasanya 2 kalinya deh. Jadi meskipun working time saya lebih kecil karena saya senang, saya dapatnya bisa lebih. Gitu. Paham ya? Nah, akhirnya di saat tertentu, jadi saya bekerja di bank dulu maksimal 4 tahun, saya kerja udah 4 tahun. Nah, saya hitung nih kalkulasi. Bisnis saya di luar ternyata menghasilkan hampir 3 kali dari saya bekerja di bank. Akhirnya apa? Saya putuskan untuk resign di bank. Nah, waktu saya putuskan resign di bank, saya dapatlah pendapatan saya kan tetap 3 kali, awalnya 4 kali kan tadi kan. Susut itu. Nah, waktu saya susut dari hijrah dari pekerja menjadi pengusaha, dulu saya sempat bingung juga. Wah, dari pekerja itu saya working time saya selalu diatur oleh perusahaan. Sekarang ya. Jadi pengusaha, saya nggak ngerti, bangun tidur saya nggak ngerti gue mesti ngapain gitu. Nah, akhirnya saya butuh belajar itu 3 bulan sampai 6 bulan. Akhirnya saya susun jadwal sendiri, saya bangun tidur saya harus ngapain, ketemu dengan siapa. Nah, itu saya atur sendiri tuh. Saya atur sendiri gitu. Nah, baru setelah setahun baru ketemu flow-nya. Bahkan 6 bulan awal itu saya masih tergoda untuk apply pekerjaan lagi. Oh gitu? Iya, ini serius. Karena kebiasaan 4 tahun bekerja di perusahaan, hijrah menjadi pengusaha, akhirnya saya masih juga khawatir. Jangan-jangan bisnis saya nggak tumbuh. Nah, waktu nggak tumbuh kan akhirnya apply pekerjaan lagi kan. Bisnis itu bisnis trading itu ya? Iya, awalnya trading. Trading. Dari trading akhirnya lari ke produksi. Dari produksi terus akhirnya mengakuisisi, akhirnya besar. Dan bisa listing di Bursa Efek. Benar. Itu yang detail yang apa pertama main trading apa bro? Ya contohnya kita trading ikan. Ikan kita trading dari modalnya 10 juta. Jadi kita jual ikan dari Kota Pati ke Jakarta. Itu dari Juanda ke Muara Baru kita jual, perputarannya bergerak dari modal 10 juta, terus kemudian naik, terus kemudian pas kebetulan kita dapat momen itu dapat pembeli dari Thailand saat itu. Kebetulan yang megang direct di pasarnya itu bukan saya langsung, jadi itu ada partner kita yang memang dia kerjanya ke pasar tiap hari. Karena kan saya sambil bekerja saat itu. Saya kan nggak bisa ke pasar. Nah, tapi advice atas transaksi itu kita bekerja barengan gitu. Nah, keputusan manajemen ada dilakukan bersama, dieksekusi oleh tim lapangan. Lebih ke eksportir ya berarti ya. Eksportir. Nah, indirect export, bukan direct export. Karena belum mampu kita direct export. Bedanya gimana itu? Indirect export itu barang kita diekspor, tapi dititipkan oleh eksportir yang punya kuota dan punya izin. Jadi saat itu kita ada pembeli dari Thailand, tapi pembelinya itu pesennya ke pembeli yang ada di Jakarta. Nah, karena pembeli di Jakarta tadi kan belanja tuh ke nelayan-nelayan gitu kan, ke TPI, terus kemudian dia karena salah satu suppliernya kita, dia menitipkan ke kita, kamu tak kasih jatah belanja ya. Gitu. Jatah belanjanya 300 juta ya. Sampai dapat 1 kontainer ini butuh berapa lama. Nah, kita dikasih sewa
2 kontainer beku di situ. Nah, kita tiap hari ngisi itu kontainernya sesuai permintaannya dia. Kita belanjain. Setelah penuh diambil oleh kontainer lain dan masuk ke ekspor itu. Itu lewat benderanya orang lain. Karena kita belum mampu. Kita dikasihnya cuma Rp1.000 per kilo saat itu, kadang 500, kadang 1.000. Jadi fee transaction aja dapatnya. Tapi itu nggak cuma satu, itu salah satunya ya? Ya itu salah satunya. Yang lain kita jual pasar bebas, gitu kita beli kita jual. Gitu. Nah setelah volume transaksinya jalan, nah kita baru dapat pinjamannya dari perbankan. Kita dapat main sendiri ya? Main sendiri, dapat working capital pinjamannya. Nah beralihlah di situ working capitalnya kita kelola sendiri. Berapa lama itu Pak sampai akhirnya bisa Minimal bank kan requirement-nya 2 tahun. 2 tahun. Ya pada saat itu memang sekitar 2 sampai 2,5 tahun kita dapat working capital pertama. Jadi waktu AO sekaligus trading itu? Iya. Hebat. Maksudnya kan biasa orang AO kan cuman gitu-gitu aja kan kerjanya. Nah itu kan mau bekerja keras atau enggak? Makanya tadi saya bilang, saya datang OP belum datang, saya udah datang. Iya. Biasanya kalau pintu terkunci saya tunggu OP-nya datang. Saya benar-benar nunggu di depan pintu. Gitu, tunggu OP-nya datang buka pintu, saya masuk duluan. Saya copot baju dan lain-lain ganti karena kaos basah naik motor kan. Nah baru saya ngasih di depan komputer. Gitu. Ya itu kebiasaan yang kita lakukan. Nah waktu saya sambil bekerja, saya juga bekerja di tempat lain. Saya selalu 2 kaki. Tapi saya tidak pernah mencuri waktu. Benar. Kan kalau jatah kerjanya adalah 9 jam working time saya pasti akan selesaikan working time saya. Dan itu boleh ditanya ke mantan teman-teman saya kok. Dulu waktu saya bekerja, saya jadi the best performance ya. Silahkan tanya. Saya selalu jadi the best performance. Walaupun udah side job juga tapi saya jadi the best performance. Silahkan dicek sendiri ke tempat saya bekerja. Karena itu adalah effort. Gitu. Iya. Nah effort itu tidak akan pernah tidak terbayar. Meskipun itu hasilnya saat ini jelek, tapi itu yang terbaik buat kita nanti. Betul. Gitu. Dan saya selalu mendedikasikan diri saya di satu tempat. Saya tidak pernah malu. Jadi kalau bicaranya dulu waktu meskipun saya AO, saya tidak malu untuk diskusi dengan GM. Saya tidak pernah takut untuk diskusi dengan direktur. Orang lain kan takut gitu kan. Iya. Saya pikir sama-sama makan nasi kok ngapain takut sih. Anyway begitu. Nah, itulah yang menciptakan akhirnya keberanian kita muncul lah di situ. Waktu jadi AO terus trading itu ada resiko nggak waktu itu? Oh ada dong, ya ada resiko ya, pasti ada, loss itu pasti biasa. Uangnya itu kan, tapi kan nggak keluar uang juga ya, modal kan juga cuman by phone itu kan nggak nyetok barang maksudnya. Oh nyetok barang kadang-kadang. Kalau dapat pinjaman bank kan udah working capital kan nyetok barang sendiri. Setelah itu kan? Iya, setelah dapat pinjaman kan diputer nanti kan. Jadi waktu saya keluar dari bank 4 tahun, saya sudah mengelola perusahaan berpartner dengan beberapa orang. Aset yang kita kelola di perusahaan yang kita kelola udah di atas 100 miliar. Wow. Saya bekerja di bank. Saya kerja di luar juga punya bisnis. Tidak sendirian ya, sekali lagi ya. Semua bisnis saya berpartner. Dan saya kebanyakan jadi minoritas. Tapi saya suka meng-create gitu. Jadi misalnya kamu punya bisnis ngajak saya, sudah kamu mau transaksinya dealnya bagaimana, dipegang oleh operation di sana, kita mengelola bersama gitu. Dan itu dijalankan di beberapa tempat. Dan bisnis yang kita kelola saat itu, waktu saya keluar di bank nilainya udah di atas 100 miliar. Bisnis apa aja Pak itu yang dikelola waktu itu? Itu ada trading ikan, terus kemudian ada packaging. Packaging ya, terus kemudian kita ada supply tracking. Tracking. Terus kemudian kita jual properti, itu ada juga. Properti juga main Pak? Main, kita juga properti. Properti bangun develop atau? Enggak. Saya belum pernah jadi developer. Saya belum pernah. Nah, kalau konsep saya properti dari dulu, karena saya bekas bankers, jadi saya melihat potensi-potensi properti yang mangkrak. Iya, sama kerjaan saya. Nggak tahu ya. Jadi kalau ada aset properti yang dipegang oleh bank, macet, jangka waktu lama, itu kan sebenarnya ada nilai value yang terbenam di situ. Betul. Nah, saya coba nilai value yang terbenam itu yang saya ambil. Gitu. Contoh nih, misalkan saat itu kita ambil alih akuisisi ada sebuah properti di Tangerang, itu luasnya 7.700 meter. Kita beli nilainya, seingat saya 5,5 miliar. Kita beli 5,5 miliar, dan saya paham betul, valuasi betul. Nilai ini harusnya layaknya itu 9 sampai 10 miliar. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita ambil alih.
dengan modal 5,5 miliar tadi, oke, kita masukkan di bank, oke, dapatnya saat itu 9 miliar. Tapi kita modalin lebih dulu, terus habis itu refinance ya, refinancing dengan 9 miliar. Nah 9 miliar tadi propertinya tak benerin, saya invest mesin di dalamnya. Karena propertinya sudah jadi bagus, cair lagi 6 bulan berikutnya 20 miliar. Gitu. Nah kira-kira kalau pandangan kamu jalan nggak dengan konsep itu? Jalannya cash flow-nya atau? Ya secara cash flow jalan dong. Cash flow-nya ya. Belinya 5,5 miliar, ya. terus dapat 20 miliar kan jalan secara transaksi cash flow. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan. Nah itulah yang bisnis kita bisa multiple gitu jadinya. Gitu. Berarti ngangkatnya jadi properti ya sebenarnya? Iya. Karena saya melihat dari aset-aset properti yang mangkrak, tanda kutip mangkrak, tidak diurusin, baik itu sisi perbankan maupun dari sisi pemiliknya gitu. Dijadiin apa waktu itu Pak? Karena itu pabrik, kita jadi pabrik lagi. Pabrik lagi. Ya, dulu gudang, pakai gitu bekas pabrik yang lama sampai lantainya hancur gitu. Atap-atapnya juga hancur kan nggak ada valuasinya jadi kan. Padahal benerin atap dan lantai itu kan nggak costly, nggak terlalu cost. Iya benar. Ya kan kita kalkulasi ulang ini benerinnya sekitar 500 juta lah, oke. Dan kita beli sekian ditambah sekian hasilnya kira-kira sekian. Gitu. Itu insting bisnisnya harus ada. Kalau nggak dapat insting bisnis, iya harus ada bisnis. Kalau nggak kan cash flow-nya nggak bisa muter. Iya benar. Gitu. Nah, yang handle siapa itu Pak? Bisnisnya? Saya selalu punya partner. Dan saya itu konseptor, eksekutornya itu dilakukan oleh teman-teman saya. Gitu. Jadi konsep dagang sama manajemen kita kelola bersama. Nah, eksekutornya itu dibagi-bagi. Saya handle apa, teman saya handle apa, teman saya handle apa. Iya. Ini menarik sih karena kan aku main properti juga beberapa teman-teman tuh juga mainnya kayak gitu juga, kayak ada yang beli tanah depan, habis itu beli tanah belakang juga yang nggak ada akses, terus digabungin jadi satu, di refinance bareng-bareng, akhirnya bisa bangun mall, habis itu mallnya yang nyicilin. Jadi maksudnya emang properti bisa salah satu leverage buat main di leverage untuk membesarkan perusahaan itu kan harus punya aset. Aset itu kan bentuknya yang paling menjanjikan dan long term itu kan fixed asset. Betul. Ya kan, kalau current asset kan berputar terus. Betul. Nah, tapi current asset itu menjadi darah perputaran perusahaan. Tapi kalau fixed asset itu adalah dagingnya kita. Jadi ini harus balance antara darah dan daging ini harus berputar. Iya. Ya, jadi total asetnya itu meliputi aset lancar sama aset tetap. Iya. Jadi ibarat badannya kita ini harus full semua. Gak bisa kita punya daging doang sama tulang, gak punya darah, kan bergerak. Betul. Ya kalau bicara aset kan sebelah kiri. Kalau bicara kanan kan liabilitas. Benar. Oke. Kalau bicara liabilitas tadi, untuk meleverage dari aset tadi, kan kamu mau membesarkan sebelah kiri total aset, kiri dan kanan kan harus balance. Sama kan balance kan. Nah untuk membesarkan kiri tadi, berarti kan yang kanan harus besar. Oke, kamu mau naik ini perusahaannya nih. Nah untuk membesarkan yang sebelah kanan, pilihannya pasti ada dua. Saya bilang pasti ada dua. Satu adalah memperbesar liabilities atau kewajiban, which is itu adalah hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Betul. Oke. Atau opsi yang kedua ini sudah pasti, itu adalah melalui ekuitas, melalui modal. Ya. Jadi pilihannya cuma ada dua ini, gak ada yang lain deh. Kamu masukkan uang kamu ke perusahaan itu cuma dua, hutang atau modal. Betul. Jadi kalau ini semuanya abu-abu nggak mungkin karena di pembukuan cuma itu. Iya, betul. Ya kan? Ya. Nah tinggal kita mau yang mana. Kalau teman-teman ada yang bermazhab, saya nggak mau hutang, saya anti hutang. Ya berarti masuknya di ekuitas dong. Iya, modal. Tapi kalau mau hutang ya silahkan masuknya di hutang. Kalau mau balance ya hutang dan modal gitu. Nah itu yang harus balance untuk bisa segera naik. Jadi tadi kan kita udah sampai yang masalah tentang balancing di akuntansinya itu. Terus habis itu waktu kemarin Mas Wicaksono itu gimana caranya dari yang aset 5M itu dinilai sama bank itu 10M, terus habis itu dijadikan sebuah pabrik terus jadi 20M, itu cara menaikkan itunya gimana itu? Oke. Tadi saya kasih notes ya bahwa melihat potensi sebuah properti itu yang paling kuncinya. Jadi nilai properti itu tidak hanya seonggok bangunan dan tanah dilihat pada saat itu, tapi pada saat barang itu menghasilkan sesuatu itu nilainya sudah berbeda. Jadi pada saat kamu melihat pabrik
pabriknya sendiri kalau sudah tidak terawat, ya itu biasanya di transaksinya under value biasanya. Nah pada saat under value itulah kita bisa beli. Betul. Oke. Nah pada saat kita beli di bawah under value, kita benerin dulu. Nah benerin dulu itu apa tadi saya bilang, atapnya jelek, lantainya jelek, itu dengan dibenerin atap dan lantai itu sudah menjadi market value. Betul. Nah ternyata market value tadi 9 miliar. Oke. Dengan belinya 5,5 miliar, Betul. dengan modalin 500 juta. Benar. Kan dapat tuh 9 miliar. Benar. Nah kan kita terus kemudian kan investasi untuk di refinancing dapat 9 Iya, miliar. dapat 9 miliar. Nah pada saat sudah diisi mesin, ya, value-nya propertinya masih naik. Kenapa? Sudah ada crowd. Oh, bukannya bank itu cuma menilai tanah sama bangunan, dia menilai mesin juga ya? Nilai mesin juga dinilai. dalamnya Mesin ya. juga dinilai. Oke. Nah, dinilai itu dalam artian ya mesin dijadikan jaminan juga. Kalau dinilai jaminan kita mesin juga kan itu. Oh. Nah mesinnya kita juga jaminkan juga pada saat kita mengambil pinjaman. Hmm. Tapi balik lagi value propertinya tadi setelah kita benerin market value-nya sesuai dengan market value-nya. Tapi kalau di situ itu pabriknya terus jadi ramai, itu propertinya sendiri naik lagi. Oke, ya. Paham ya? Ya. Selama setahun berikutnya karyawan kita sudah kita taruh di situ 200 orang aja. Oke. Itu kan jadi crowd, jalanan ramai. Oh iya, Terus iya. kemudian ada yang jualan sini, itu nilai Iya, propertinya iya. sebelah-sebelahnya naik langsung. Benar. Oke. Ya. Nah, disitulah kita lakukan refinancing ulang. Dapat working capital tambahan. Karena udah rame ya daerah Rame. sana. Ya betul. Nah, karena waktu sudah ramai itu bankingnya mulai percaya lagi kan, oh ditambahkan working capital. Bukan berarti nilai valuasi propertinya kita langsung naik 2 kalinya, tidak. Iya. Nilai Ada proses. propertinya naik mungkin tidak langsung 2 kalinya, mungkin naik 20% atau 15% Iya. atau 30%. Tapi kan bisnisnya kita kan naik. Betul. Jadi jaminan kita tidak hanya melulu soal aset itu tadi. Iya. Nah, biasanya ini saya kasih tips juga kalau kamu main properti. Cari properti itu di pinggiran yang nilainya itu jauh di bawah dari nilai kota. Misalkan contoh gini, kalau rata-rata kota harganya itu 1 juta, carilah nilai properti yang kamu akuisisinya, landnya sendiri itu di bawah 100.000. Oke. Ya, kenapa? Karena kenaikan 100.000 untuk menjadi 200.000 lebih gampang. itu lebih gampang Daripada 100 benar. dibandingkan dengan 1 juta naik Betul. menjadi 1,2 juta. Betul. Di sana naik 20%, di sini naik 100%. Iya, betul. Terus kemudian setelah cari properti seperti ini dicocokkan dengan rencana kerja yang akan dilakukan pemerintah. Daerah pengembangan apa yang akan dicocokkan dengan ini? Nah, makanya bisnis itu tidak bisa putus dengan regulasi. That's why banyak sekali orang yang kolaborasi antara pebisnis dan politisi. Pasti ya benar. Itu sangat dibutuhkan. Setuju kan? Omongan saya betul kan? Betul. Karena itulah yang berpotensi untuk pengembangan area berikutnya. Pemerintah akan membantu jalan masuk di situ. Let's say kalau bicara kita beli tanahnya Rp50.000, terus tiba-tiba pemerintah bangunin jalan di depannya, tanahnya kira-kira jadi 300.000 nggak? Bisa banget. Ya kan? Padahal dimodalin pemerintah untuk bikin jalan. Betul. Nah, itulah yang dilakukan pengusaha-pengusaha yang berdekatan dengan penguasa. Betul. Makanya nggak jarang, sering banget kita ngelihat kalau di Jogja atau Jakarta banyak pengembang itu yang dia beli tanah yang sebenarnya orang lihat tuh nggak mungkin ramai gitu, tiba-tiba dia ada jalan, dia udah punya 5 hektar, dia udah punya 10 hektar. Ya, karena dia beli dulu sebelum bikin Iya, jalan. benar. Beli dulu sebelum itu. Iya. Tapi belinya nggak asal karena udah tahu dulu masalahnya. Jadi itu pintar-pintarnya kita untuk membuat sesuatu yang meng-create sebelum kita create kita tahu proyeksi. Ya itulah bicara kita proyeksi. Itu adalah ilmu loh. Ini bukan simsalabim, ini adalah ilmu. Iya, betul. Ya kan? Ilmu yang bisa kita aplikasikan. Ya semoga dengan acara YouTube channel punya kamu ini kan banyak orang yang lihat. Karena ada ilmu yang di-share. Ini menarik sih, bener. Soalnya emang ini yang sebenarnya ilmu dari properti ya harus kenal sama pemerintah sih sebenarnya, pemerintah. Terus juga kita juga gimana cara mengatur cash flow-nya itu. Dan keren banget soalnya Pak Mas Wicaksono ini benar-benar ngerti cara ngatur cash flow-nya itu dipakai buat apa, diputernya. Kebanyakan kan teman-teman juga takut gitu loh. Mereka takut berutang, takut itu. Betul. Nah, ada tipsnya nggak Mas kira-kira supaya nggak takut buat itu? Kalau takut atau enggak itu sebuah pilihan hidup ya.
tidak akan pernah resiko itu nol. Iya betul. Ya. Kamu bangun tidur, mau ngambil piring di dapur aja udah resiko terpleset. Ya. Resiko nanti kejedot pintu, itu Betul, resiko. betul. Tapi kan kita tahu jalannya lewat mana, tidak gelap gulita kan. Nah, sama kita menjalani bisnis. Iya. Resiko tidak mungkin kita bikin nol, tapi kita minimalisir sebuah resiko itu betul. tadi. Kuncinya itu aja namanya bisnis, dan kita jalankan semaksimal mungkin ikhtiarnya kita. Betul. Menurut Mas Wicaksono, berhutang tuh perlu nggak sih sebenarnya kalau di sebuah perusahaan itu? Tadi saya bilang mazhabnya dulu. Nanti mau yang mana nih? Oh ya. Ini panduannya. Ya. Sekali lagi, kalau teman-teman ini meyakini bahwa hutang perusahaan itu tidak masalah, ya lakukan. Itu. Kalau tidak mau dengan hutang, ya berarti ekuitas. Kalau nungguin investor masuk, berarti kan kita ngumpulin modalnya dulu. Sampai berapa tahun kita ngumpulin modalnya ini tadi? Apakah 10 tahun biar ekuitas kita naik dari keuntungan yang dikumpulkan melalui return earning, ya kan, laba ditahan. Selain main di pabrik itu pernah ngolah lagi properti jadi apa lagi nggak? Jadi kenapa? Ya banyak beberapa hal. Misalkan saya beli rumah, rumahnya jelek, gitu, misalkan. Rumahnya jelek, saya benerin, saya jual lagi. Ini contohnya, saya begini. Saya beli aset mangkrak di salah satu bank swasta nasional. Saya beli, saya lihat ini potensi ini. Saya bilang potensi. Saya tanya harganya. Itu harganya berapa? 200 sekian juta gitu. Ya sudah, saya bayar deh. Saya bayar 200 juta sini. Saya benerin sedikit, ya. Saya benerin sedikit, belum sampai 2 hari. Jadi saya benerin itu cuma cat dan saya kasih foto. Jadi ngebenerinnya saya belum selesai nih. Saya kasih foto nanti jadinya gini loh. Iya. Itu habis itu laku 350 juta. Itu contohnya begitu. Nah, itu masalah feeling. Kalau feeling kita tepat itu bisa dapat. Dan sekarang kan banyak tuh KPR apa itu kan banyak tuh lakuin tuh. Jadi beli dari bank dikumpulin, beli banyak, terus kemudian dibener-benerin dijual lagi. Tapi sekarang itu sih sekarang lagi banyak banget yang mangkrak terus gitu. Kalau sekarang pada saat masa resesi seperti ini, itu ya mohon maaf banyak perusahaan yang oleng dan kolaps. Oleng juga ya. Pada saat oleng dan kolaps, ya kalau kita punya, memang cash is the king. Tapi kalau pada saat kita punya cash dipakai untuk meleverage lagi, itu good choice sekarang. Iya betul. Karena harga propertinya semuanya turun. Jadi kalau buat yang pengen main lah, harus ngerti dulu teman-teman mana yang kira-kira ngerti di bidang pabrik, di produksi gitu ya. Iya. Nah, itu baru nanti cari aset-aset yang lagi mangkrak-mangkrak itu. Itu gampangnya begitu, tapi itu butuh experience. Iya, nggak bisa tiba-tiba kalau nggak punya experience, terus nggak punya pengalaman, tiba-tiba Pak saya mau datengin pabrik, jual beliin pabrik, dan siapa lu gitu kan? Ya karena dulu saya bankers, bekalnya adalah bankers, jadi teman-teman saya kan pengusaha-pengusaha semua, dan mereka percaya saya mampu, karena kan punya experience beberapa tahun kan menjalaninya. Wah ini bener-bener luar biasa banget sih, maksudnya ilmu baru lah. Jadi teman-teman kalau misalkan udah nonton ini wajib banget buat share-share ke teman-teman. Nah Mas Wicaksono kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman nih yang di saat ini lagi pandemi, lagi susah-susah, kira-kira mereka harus ngelakuin apa nih biar? Sekali lagi dan berulang-ulang saya ngomong ke teman-teman semuanya, masa pandemi, masa krisis ini yang menghadapi ini kan bukan kita aja, tapi seluruh dunia. Yang penting saat ini adalah kita sehat dulu, ya kan? Sehat. Habis itu yang kedua adalah survive. Whatever bisnis kamu apa, yang penting kita bisa survive. Kalau saat ini kita bikin warung bakso, nggak ada yang datang, kamu harus tetap jualan baksonya, tapi dengan tidak mengharap orang datang. Jualannya lewat apa? Online. Terus kemudian titip reseller, terus apa-apa dibekukan dan lain-lain yang banyak hal. Berpikir kritis untuk kita tetap survive. Jangan bicara saya untung sekian, tapi bicaranya saya bisa makan hari ini. Betul. Oke? Survive dulu kita berjalan. Nah, pada saat kita sudah menapak yang jalan, survive-nya dapat. Suatu saat kalau kita ekonomi sudah take off, kita sudah dapat bonusnya. Itu karena kita sudah bisa menghadapi krisis. Betul. Nah itu pasti kita jalannya lebih cepat. Ini suatu nasihat yang luar biasa dari Mas Wicaksono. Thank you banget Mas Wicaksono untuk waktunya. Thank you. Kita belajar banyak banget. Semoga teman-teman juga tercerahkan juga dan share juga ke teman-teman keluarga kalian dan jangan lupa untuk subscribe video ini. Thank you. Dadah.